Dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur menara BTS 4G di Baktikominfo terungkap, dana yang dikorupsi mengalir ke sejumlah orang dan lembaga. Berikut keterangan yang terungkap dalam persidangan pekan lalu. Gitu kan Pak? Iya, iya Pak. Tambah lagi 60 M. Ya. 75 lah barang tuh. Ya. Ya. Tuh. Oh, alangkah. Ada lagi Pak? Ada lagi Pak. Ada lagi. Untuk nutup juga. Iya. Berapa? 27. 27 M. Iya. Siapa itu Pak? Pada saat itu saya tidak menyerahkan langsung, tapi Sama siapa? saya titip ke teman yang namanya Resi dan juga Sama? lewat Windy juga. Ya. Lewat Windy. Ya. Titip sama siapa? Yang terakhir namanya Dito. Dito. Ya. Dito apa? Pada saat itu saya taunya namanya Dito saja. Dito apa Pak? Dito itu macam-macam. Belakangan saya ketahui namanya Dito Aryo Tejo. Siapa Windy? Ya baik Pak, jadi mungkin perlu saya sampaikan yang mulia. Jadi saya mendapatkan nomor telepon dari Pak Anang. Nomor telepon seseorang namanya Nistra. Siapa? Nistra. Distra? Nistra. Iya. Nistra itu siapa? Saya juga pada saat itu Pak Anang mengirimkan lewat sinyal itu Pak, itu adalah untuk ke-1 katanya gitu ya, ke-1. Apa? K1. K1 itu apa? Ya itu makanya saya tidak tahu Pak. Makanya saya tanya ke Pak Irwan yang mulia. K1 itu apa? Oh katanya Komisi 1 gitu Pak. Apa? Komisi 1. Komisi 1. Iya. Berapa diserahkan sama dia Pak? Saya menyerahkan 2 kali yang mulia. Berapa? Totalnya 70 M kurang lebih. Berapa? 70 M. 70 M. Berarti ini kan baru penerimaan. Ini baru satu penerimaan ini. Betul yang mulia. Nah kalau sampai 70 M itu penerimaan dari siapa dulu? Kita himpun dulu ke si Windy, siapa si Iwan. Kan Itu Pak. adalah saya tanya untuk siapa, untuk BPK yang mulia. Untuk BPK. BPK. Saya dengar untuk BPK Pak. PPK apa BPK? BPK yang mulia. BPK. Betul yang mulia. Kalau PPK pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatanganan komitmen. Kalau BPK Badan Pemeriksa Keuangan. Yang mana? Badan Pemeriksa Keuangan yang mulia. Siapa yang minta sama saudara itu? Permintaan dari Pak Anang yang mulia. Pak Anang. Dikirimlah ke orang yang bernama Sodikin itu. Dikirim yang mulia. Ditransfer. Tidak. Dikirim, bagaimana cara ngirimnya kalau gitu? Dikirim Lewat cash. apa? Paket? Enggak, ya saya kirimkan langsung yang mulia. Hah? Saya serahkan langsung yang mulia. Antar langsung. Betul yang mulia. Itu tidak dikirim, namanya diantar langsung, namanya Windy. Kalau dikirim itu lewat pos kah, lewat apa kah, itu dikirim namanya. Berarti diantar langsung. Betul yang mulia. Ketemulah sama orang yang bernama Sodikin itu. Betul yang mulia. Di mana ketemunya Pak? Ketemunya di Hotel Grand Hyatt. Grand Hyatt. Betul yang mulia. Grand Hyatt itu di Jalan Sudirman itu ya? Ya dekat Bundaran HI. Hotel mewah itu Pak. Di parkirannya yang mulia. Oh parkirannya, tidak sama masuk ke hotel. Siapa yang nerima? Seseorang yang bernama Sadikin. Sodikin. Ya. Berapa Pak? 40 M. La Allah ini. 40 M. Betul yang mulia. Diserahkan di parkiran. Uang apa itu? Uang rupiah atau uang dolar Amerika, dolar Singapura atau euro Eropa? Uang asing Pak. Hah? Uang asing yang mulia. Uang mata asing. Uang apa asingnya? Saya lupa detailnya, mungkin gabungan antara dolar dan Singapura dolar. Oh Singapura dolar, dolar Amerika sama Singapura dolar. Ya, dan pemirsa, untuk membahas atau mengulasnya, kami sudah bersama dengan pegiat anti korupsi yang juga Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama Satria Langkun. Selamat sore, Mas Tama. Selamat sore, Bung David. Ya, sehat ya? Sehat. Baik. Nah, ini kasus ini sudah mulai bergulir dan sudah mulai kelihatan arah uangnya mengalir, ya kan? Dan di dalam pencarian soal korupsi ini kan harus follow the money ya. Jadi yang dikejar sekarang adalah Nistra
dari staf di DPR RI dan juga Sadikin yang adalah dari BPK. Apakah memang uang tersebut mengalir ke mereka menurut Anda atau mereka hanya sebagai perantara saja? Hari ini yang kita dengarkan adalah keterangan yang disampaikan oleh saksi. Artinya memang keterangan tersebut perlu dikonfirmasi dengan kesaksi lainnya atau dengan alat bukti lainnya. Apakah kemudian dia ada transaksi sifatnya transfer, antar langsung, dan lain-lain. Sejauh ini kalau kita lihat dari klaster keterangan yang disampaikan dalam persidangan, itu ada klaster yang 6 orang tersangka atau terdakwa, kemudian ada 3 korporasi, yang gede-gede itu korporasi sampai miliar triliun rupiah, dan kemudian ada misteri baru yang hari ini sudah mulai diungkapkan oleh para saksi. 1, uang 27 miliar, 2, uang 40 miliar yang konon katanya untuk lembaga negara, dan 1 lagi yang baru disebut adalah soal K1. K1 ini sampai 70 miliar. Nah ini artinya ada misteri-misteri baru yang kemudian dia terungkap dalam persidangan yang tentu saja kita harus tunggu konfirmasinya. Baik, memang kalau dari Anda kan dulu sangat aktif sekali ya di Corruption Watch begitu. Yang Anda lihat ini lembaga-lembaga seperti ini apa memang dari dulu banyak istilahnya mafia hukumnya begitu atau bagaimana? Ya, kita lihat ya, kalau yang kemudian keterangan dalam dakwaan itu kan adalah orang-orang yang ada dalam perkara sudah terdakwa dan sudah tersangka. Artinya juga ada korporasi di sana, itu sesuatu yang kemudian juga memang biasa. Kemudian juga ada pihak-pihak lain, misalnya kita disebut tadi ada uang yang nilainya sampai misalnya 60 miliar, itu untuk apakah ini untuk bantuan hukum atau penyelesaian kasus. Ini kan ada makna yang berbeda. Dan ini yang kemudian kalau kita dengar di publik, kita biasa dengar dengan istilah mafia hukum, kira-kira begitu. Nah ini potensinya ke arah sana, tapi lagi-lagi kita harus konfirmasi informasinya. Yang kedua, itu ada istilah yang kemudian disebutkan tadi soal misalnya komitmen fee. Apakah komitmen fee ini sesuatu yang wajar? Ya dalam pandangan saya, ketika dia bicara soal keuntungan perusahaan yang dibagi sama korporasi, saya rasa itu nggak masalah. Tapi ketika ada janji di sana untuk mendapatkan proyek atau diberikan kepada penyelenggara negara atau uangnya ternyata memang hasil dari markup dan lain-lain, tentu itu yang nggak boleh. Dan tentu saja itu biasa terjadi juga. Kemudian juga ada istilah K1. Nah K1 ini kemudian tadi disebutkan ya ada komisi dan lain-lain. Komisi 1 katanya tadi disebutkan dalam persidangan. Lagi-lagi kita masih harus tunggu ini seperti apa. Dan kalau kemudian misalnya dalam perkara-perkara lain tentu saja pernah ada misalnya anggota legislatif kita yang pernah kena kasus korupsi karena ada pengadaan barang dan jasa. Jadi saya rasa apa yang disampaikan sebetulnya praktek-praktek yang memang bisa terjadi. Cuma kita masih harus tunggu bagaimana keterangan saksi lainnya, bagaimana alat bukti lainnya, apakah terbukti atau tidak. Ini yang kita harus sama-sama tunggu prosesnya, Datuk. Baik, sebenarnya ini sangat menarik sekali karena kalau kita ingat Pak Mahfud MD ketika waktu itu dipanggil untuk menyampaikan sejumlah nilai yang kemudian dipermasalahkan pada saat itu ya di Komisi 3 kalau nggak salah. Itu beliau juga pernah mengatakan, ini saya juga tahu nih busuk-busuknya semua cerita-ceritanya gitu ya. Dan dikonfirmasi juga dengan Pak Johan Budi. Jadi kita jadi rasa-rasanya seperti terkonfirmasi bahwa memang ada sesuatu gitu di DPR RI sana. Nah, tetapi ini ada 3 klaster tadi. Dan uang itu diserahkannya secara langsung begitu. Artinya bentuknya cash. Nah, segala sesuatu yang bentuknya cash ini apakah memang umum gitu? Artinya untuk sebuah misalnya sebuah kepengurusan segala sesuatu dengan bentuk cash begitu. Bila ada persoalan-persoalan, andai kata saja persoalan itu resmi begitu. Ya, kalau dalam bayangan saya ya, kalaulah memang misalnya ada transfer uang puluhan miliar, kalau dia menggunakan pengacara yang benar, pengacara yang sesuai dengan surat kuasa, itu wajar kalau transfer. Nah, tentu saja kalau kemudian yang nggak wajar adalah ketika diberikan secara cash yang uangnya sampai puluhan miliar. Ya itu sesuatu yang nggak biasa, kan begitu. Kenapa harus lewat cash begitu. Nah ini kan satu hal yang kemudian memang harus dilihat lagi lebih dalam soal untuk kepentingan apa. Dan memang kalau kita lihat hari ini
kalau memang ada perkara korupsi itu hampir sebagian besar semua sifatnya diantar langsung. Kalau kemudian dia masih transfer, itu berarti ya ini masuk dalam kategori yang pelaku yang masih primitif begitu. Karena semua yang lewat transfer, lewat transaksi perbankan kan itu pasti tercatat. Betul. Dan kalau bahasa kita sering pakai itu adalah bukti mati. Bukti yang nggak bisa dirubah begitu. Sudah pasti terrecord di Bank Indonesia. Nah ini yang kemudian memang menjadi pola saat ini adalah sudah pasti hampir sebagian besar dia menggunakan cash, atau misalnya cash itu diberikan tidak di Indonesia tapi di luar negeri, atau misalnya luar negeri juga milih daerah-daerah yang dianggap tax haven atau yang pajaknya nggak ketat begitu. Jadi memang ini ada tahapan-tahapan, semakin profesional dia maka semakin susah dia kemudian dia dikejar oleh hukum karena dia memilih tempat yang tepat, dia menggunakan transaksi yang tidak berlaku. Baik, nah dan sangat menarik sekali bahwa walaupun sempat diakui oleh saksi, sempat agak takut untuk menyampaikan karena ada ancaman, tetapi akhirnya pun diungkapkan. Artinya jadi 3 klaster ini juga akhirnya ketahuan ada uang kemana, ke menteri dugaan, lalu kemudian ada ke K1 dan juga ke BPK. Nah kalau dari yang Anda pantau, Anda lihat, kenapa mereka mengakui dengan begitu saja? Ya, ini kan dalam ruang persidangan ya, artinya memang ruang yang paling tepat untuk menyampaikan semua informasi. Nah, dalam konteks ini tentu apa yang disampaikan belum tentu dikutip oleh hakim menjadi putusan, atau belum tentu terbukti, karena dia butuh bukti lainnya untuk bisa berdiri sebagai sebuah kebenaran. Jadi memang semuanya masih dalam proses pengujian. Tapi yang saya pahami adalah orang-orang yang menyampaikan informasi tersebut, kalaulah dia bukan pelaku utama, saya rasa dia bisa juga mengajukan perlindungan ke LPSK begitu. Jadi nggak ada keraguan dalam menyampaikan, ada perlindungan secara fisik, secara hukum, bahkan dia bisa mendapatkan keuntungan sebagai JC atau Justice Collaborator. Jadi saya rasa itu bisa menjadi opsi juga. Nah, yang lainnya adalah keterangan-keterangan tersebut tentu saja kita berharap kepada majelis hakim, kepada kejaksaan untuk mendalami, untuk menggali dan mencocokkan dengan bukti-bukti lainnya yang sudah dimiliki, gitu. Sehingga tidak menjadi informasi yang tidak berguna, dan dia bisa menjadi dasar bagi penegak hukum kemudian untuk memulai perkara baru apabila memang semuanya terbukti dalam persidangan. Baik, Anda sudah melihat apakah LPSK misalnya seperti itu sudah menjalankan fungsinya untuk para saksi ini? Iya, saya rasa LPSK bisa proaktif ya datang komunikasi dengan pihak kejaksaan, karena kita juga menyaksikan semuanya secara live dalam televisi maupun lihat dari sosial media. Kalau ada orang yang ragu menyebutkan, ada yang ngerasa takut, saya rasa boleh juga bagi KPK kemudian bisa proaktif untuk mendatangi para saksi begitu, untuk mendapatkan keterangan, termasuk menawarkan JC kalau memang dibutuhkan begitu ya. Jadi kita berharap perkara ini bisa diungkap begitu seluas-luasnya, karena memang kalau bicara soal transaksi yang sifatnya cash itu kan sudah pasti akan sangat bergantung pada keterangan saksi atau ya keterangan CCTV. Kira-kira begitu, hanya 2 opsi itu. Hanya Tanpa adanya pengakuan dan keterangan, saya rasa susah, karena nggak ada alat bukti yang bisa memverifikasi tersebut selain saksi atau CCTV. Saya rasa demikian. Ya, baik. Semoga saja ada 2 alat bukti nih ya yang bisa dihadirkan di persidangan selanjutnya. Terima kasih Tama Satria Langkun yang sudah berbagi bersama kami. Selamat sore Mas Tama. Terima kasih. Selamat sore. Salam sehat selalu.